Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Semangat benar kamu ya. Semangat, Pak. Harus semangat, Pak. Terus. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak minta kepada kepala kelas untuk pimpin doa kita. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang Bapak minta kepada kalian untuk memperhatikan di sekeliling kalian. Apabila ada sampah yang berserakan, tolong diambil dan dibuang. Dan untuk barang-barang yang tidak ada kepentingan dalam pembelajaran kita hari ini, tolong disimpan ya di dalam tas. Pak, bang apa, Pak? Ya, silahkan buang di tong sampah ya. Ya, Pak. Pak. Udah, Pak? Ya. Baik, sudah siap ya? Udah, Pak. Kita cek dulu ya. Siapa? Ya, bersih. Sudah siap belajar ya? Siap, Siap, Pak. Bapak absen dulu ya. Siap, Pak. Hari ini siapa yang tidak hadir? Yadi, Pak. Jadi, Iya, Pak, Iya, Yadi. Pak. Udah ada tambah keterangan. Oh, Pak, tapi kita nengok kemarin dia main layang, Pak. Oh. Oh. tolong beritahu ya pada Yadi ya, tolong. Iya, Pak, nanti kita kasih tahu kakeknya, Pak. Nah, baik. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang kodok dan kadal. Namun sebelum itu, Bapak akan mengetes kalian tentang materi yang minggu lalu yang telah kita pelajari. Minggu lalu kita mempelajari tentang kiamat. Baik, Bapak minta kepada coba Ahmad, Ya, Pak. apa itu kiamat? Kiamat adalah peristiwa besar yang dimana di dalamnya itu berisi kehancuran alam semesta, Pak. Baik, Ahmad masih ingat ya, bagus. Ya, Pak. Artinya Ahmad mengulang pembelajarannya di rumah. Tolong berikan aplaus untuk Ahmad. Nah, selanjutnya Bapak akan mengetes kalian tentang materi kita hari ini. Minggu lalu sudah Bapak ingatkan kan untuk mempelajari materi ini tentang kodok dan kadal. Coba Dani, apa yang kamu ketahui tentang kodok dan kadal? Kodok dan kodar. Kodok adalah peraturan. Sedangkan kodar ketetapan. Ya, baik. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Ya, Pak. di kegiatan selanjutnya. Pak, kenapa ngantuk katanya, Pak? Renal, kamu nggak sarapan kah? Masih pagi loh. Enak, Pak. Cuci muka dulu Gi. Cuci muka, ngantuk. Nah, kita lanjut lagi ya. Ya, Pak. Di saat Bapak menjelaskan nanti, tolong pada kalian, Bapak minta tolong pada kalian untuk memperhatikan apa-apa yang Bapak jelaskan, karena di akhir pembelajaran nanti Bapak akan menyampaikan, Bapak akan bertanya, memberikan proses kepada kalian tentang materi kita hari ini.
Dan barang siapa yang tidak dapat menjawab pertanyaan Bapak, akan Bapak bersanksi. Bapak. Siapa? Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menjelaskan apa itu pengertian dari kodok dan qadar, serta memberikan contoh. Atau memberikan contoh dari kodok dan qadar. Mengerti semuanya? Paham, Pak. Paham Pak, siapa? Langsung saja kita masuk ya. Kodok. Di sini seperti yang sudah Leli bilang tadi, kodok ini adalah peraturan Allah terhadap semua makhluknya atas segala apa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sebelum manusia lahir, kodok ini menjadi rahasia Allah. Hanya Allah lah yang mengetahui tentang kodok ini, dan manusia tidak mengetahui tentang kodok ini. Jadi kodok itu adalah peraturan. Nah, sedangkan qadar qadar ini adalah ketetapan atau takdir. Takdir terhadap semua makhluknya. Bentar ya. Oh gitu. Qadar ini adalah ketetapan atau takdir terhadap semua makhluknya. Nah, jadi manusia ini tidak dapat mengubah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, contoh dari takdir ini adalah umur dan rezeki. Kita tidak tahu dan tidak tahu di mana, tidak tahu umur dan serta kapan kita akan dicabut nyawa atau wafat. Nah, yang dapat kita lakukan tentang qadar ini adalah berusaha dan ikhtiar semaksimal mungkin. Jadi kita sebelum datangnya ajal atau umur tadi, kita dapat melakukan kebaikan terhadap sesama, baik sesama manusia maupun sesama makhluk yang lain. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah nah, jadi seperti itu. Qadar adalah peraturan Allah terhadap semua makhluknya. Sedangkan qadarnya adalah ketetapan, takdir, hal yang pasti. Contohnya itu tadi umur dan rezeki. Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Pak, nanya Pak. Ya, silakan Ahmad. Kalau misalnya kayak jodoh gitu Pak, itu masuk mana Pak? Nah, kalau jodoh itu sudah termasuk ke dalam takdir. Nah, jadi sudah ditentukan oleh Allah. Namun, kita tidak dapat hanya tinggal diam diri saja. Kita harus berusaha atau berikhtiar untuk mencari jodoh kita. Jadi seperti itu. Siapa? Berarti sama kayak rezeki lah ya Pak? Ya, kita harus mencari rezeki, kita berusaha. Tidak mungkin dong kita diam di rumah rezeki itu datang dari langit. Akan tetapi kita harus berusaha mencari rezeki itu. Pak, tapi nanya Pak, ada yang bilang Pak, orang biasa bilang kan, udahlah mati jodoh rezeki itu udah ditetapkan. Kita diam di rumah kan udah pasti ada itu gitu Pak. Nah, itu anggapan yang salah. Salah loh. Salah, seharusnya kita sebelum datangnya rezeki, maut, dan jodoh itu kita harus berusaha mencarinya. Tidak dapat berdiam diri, kita harus berusaha dan berikhtiar kepada Allah. Namun tentang hasilnya, misal rezeki, hasilnya ternyata kita sudah berusaha, akan tetapi misalnya kita berjualan, akan tetapi jualannya tidak habis. Tak laku. Namun kita cukup husnuzon saja, mungkin rezekinya cuma segini. Jadi seperti itu. Yang penting kita sudah berikhtiar atau berusaha. Ya. Berarti berusaha dulu ya Pak. Meskipun itu sudah takdir, tapi kita harus berusaha gitu. Ya, seperti itu. Kan takdirnya kita nggak tahu. Rezeki kita berapa, jodoh kita siapa, umur kita berapa. Ini yang dapat kita lakukan hanya berusaha. Ikhtiar ya Pak? Ya. Oh, siapa? Paham Pak? Seperti itu. Sudah paham kah? Siap. Paham Pak? Pak, yang kodok coba bilang lagi Pak, sekali lagi Pak. Kodoknya adalah peraturan.
peraturan Allah terhadap semua makhluk hidupnya. Oh. Baik atas segala apa yang akan terjadi dan apa tadi ya? Bentar ya. Oh ini. Contohnya adalah peraturan Allah terhadap semua makhluknya atas segala apa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Nah, tentang kode ini juga manusia tidak tahu tentang kode ini. Hanya Allah lah yang mengetahui tentang kode ini. Manusia tidak diberi kemampuan untuk mengetahui tentang kode. Hanya Allah lah yang mengetahuinya. Seperti itu. Paham, Pak? Paham? Kalau paham, contohnya tadi sudah tahu ya? Tahu, Pak? Ya, coba Ahmad tadi contohnya apa? Contoh dari takdir itu salah satunya adalah maut, Pak. Manusia itu sudah ditentukan matinya kapan, di mana, sedang apa, dan tanggal berapa, jam berapa itu, Pak. Oh, baik. Mana Leli? Apakah contoh yang diberikan oleh Ahmad sudah benar atau mempunyai contoh yang lain? Sudah tepat, Pak. Ya, bagus. Baik, bagus ya. Contoh yang diberikan oleh Ahmad itu sudah benar. Jadi itu adalah salah satu contoh dari kodok. Nah, jadi seperti itu dapat kita simpulkan ya. Nah, biar materi ini semakin melekat kepada kalian, kita akan simpulkan secara bersama-sama. Tadi kodok. Kodok tadi apa? Peraturan. Aturan, Pak. Peraturan Allah terhadap semua makhluknya. Nah, kalau qadar apa? Ketentuan. Qadar. Ya, Ketentuan takdir. ya bagus. Intan lah ini. Oke. Nah, contoh dari qadar apa? Coba. Umur. Jodoh, Rezeki. rezeki, Betul lah. umur, rezeki. Jodoh masuk lah. Jodoh juga. Nah, sudah betul semua ya Bapak. Dapat Bapak simpulkan kalian telah memahami tentang materi kita hari ini. Apakah tidak ada yang ditanyakan lagi sebelum Bapak melakukan post test? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ahmad, Tuh, Pak, masih bingung yang rezeki, Pak. rezeki ya? Iya, Pak, kan biasa ada orang yang itu, Pak. Dia ini udah kerja siang malam tuh, Pak. Tapi masih duitnya sedikit, Pak, padahal dia udah sholat gitu, Pak. Gimana tuh, Pak? Nah, untuk masalah itu, mungkin rezekinya itu sudah ditetapkan oleh Allah segitu saja. Ditentukan untuk hidupnya, tapi bukan sedikit kan, bukan menjadi miskin, akan tetapi cukup. Allah sudah tetapkan rezekinya itu cukup. Pak, rezeki di sini bukan hanya uang, akan tetapi kesehatan, keluarga damai, bahagia. Nah, bagus. Iya, ke, Pak. Keluarga itu rezeki lah, ke, Pak. Ya, Iya. rezeki itu tidak hanya dalam bentuk materi saja atau uang, Oh. tapi di sekeliling kita dapat bernafas, kita mempunyai teman yang baik, kita mempunyai keluarga yang harmonis, itu sudah termasuk rezeki. Kau tahu dari mana, Lel? Baca buku. Iya, Contoh pintar kayak ini. ini. Contoh, Mantap berapa ini. untuk Leli? Jadi seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Bapak Paham, Pak. akan melakukan post test. Siap, Pak. Ada ya. Nah, untuk post test ini Bapak minta kepada kalian untuk menutup Siap. buku kalian, catatan-catatan kalian, Udah, Pak. agar tidak ada yang melakukan kecurangan dengan melihat catatannya. Ya, mana teman kamu yang tadi yang ke WC cuci muka? Kayaknya ke kantin.
kantin kayaknya Pak. Kantin. Balik kayaknya gini Pak, mana ya ini? Kan tadi dia ngantuk. Yang ini kan udah balik dah. Dia tuh Pak memang gitu Pak. Dia Ya. nih kalau sore-sore itu biasa kami nemu, biasa kemarin ya guru tuh nyari Pak. Belet dia Pak. Sepeda kita ya biasa dipinjam tak balik-balik Pak. Jangan kamu pinjamkan lain kali. Itulah, Tolong Pak. untuk besok surain lagi menghadap Bapak ya. Iya Iya Pak. Pak. Takutnya besok dia tak masuk lagi Pak. Ya, sampai masuk lah. Ayo Pak. Dia nggak dikenalin. Iya. Kau nanti cari tahu dia tuh Bil. Kau kasih tahu neneknya Nanti ya. kalau Iya. kita masuk biar Bapak agak rumahnya. Dia Pak. Iya, Pak. Hukum ya itu Pak. Ya. Kita kami 3 kali loh Pak. Jangan pinjamkan lagi. Siapa? Nah, kita akan melakukan proses ya. Iya Pak. Pertanyaan pertama. Jawab senjata, langsung jawab saja. Oke Pak. Siapa? Bisa Pak. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang kodok dan kadar. Jadi Bapak cuma mau minta apa pengertian dari kadar. Coba Ahmad. Pak, kadar ialah ketetapan atau takdir yang sudah ditentukan oleh Allah kepada makhluknya, Pak. Ya, bagus. Nah, kalau Leli coba contoh dari kodar itu apa? Umur, Ya, apa lagi? rezeki, Ya, bagus. Jodoh. Ya, bagus. Ya, bagus ya, jadi semuanya sudah betul. Iya, Ya, Pak. plus untuk kita semua. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini saja. Untuk minggu depan kalian mempelajari, tolong pelajari lagi materinya ya. Iya, Pak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, tolong kepada ketua kelas untuk membaca doa. Baiklah, sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Baik, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, balik.